perjanjian, ingkar janji, lalai, somasi dan sebagainya. Beliau katakan kami lucu, inilah mungkin seperti komedi. Karena saya juga belum lama beracara, yang sana udah lama beracara, saya mau tanya yang udah lama beracara, ada gak ilmu itu? Mana nih? Prestasi. Jadi perlu kami jelaskan bahwa prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak setiap gugatan dimasukkan ke pengadilan, apapun isinya. Setelah pengadilan menerima, maka pengadilan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya kami selaku kuasa hukum Beja Gledis membaca ketawa kami. Ini ada apa wan prestasi yang demikian? Siapa yang melakukan wan prestasi? Setelah kami pahami, kami coba diskusikan. Ini semuanya modus. Modusnya apa? Supaya dimasukkan perdata, gugatan perdata, seakan-akan bisa menunda kasus pidana. Ini sebenarnya intinya. Makanya asal dimasukkan gugatan. Karena kami sudah puluhan tahun bahwa pihak advokat ini belum pernah melakukan hal demikian. Hal yang sifatnya pemerasan dijadikan perjanjian. Perjanjian lisan katanya. Di mana ada? Modusnya ini jelas kita lihat semata-mata hanya untuk menunda perkara pidana yang ada saat ini, maka dimasukkan perdata. Gimana sih bisa kontestasi itu biasanya ada perjanjian yang benar-benar halal. Ini perjanjian halal bagaimana? Jelas ini udah masuk ke proses hukum pidana. Harusnya selaku kalau jika kami sebagai kuasa hukum yang demikian, kami biasanya mengajukan pra peradilan. Itu mekanisme hukum. Kalau kami tidak senang dengan tindakan adanya penetapan tersangka, ini ajukan pra peradilan. Ini kok orang ini tiba-tiba masuk uang prestasi, apanya yang diingkar janjinya? Uang sudah dikasih juga kok. Justru ini jadi bahan kami nanti setelah putusan pidana ini enggak, kan dia akan melakukan gugatan untuk menagih kembali uang ini 4M biar bisa kita bagi-bagi. Bang Beni, berarti bisa dibilang ini salah kaprah atau ngaco, bisa dibilang ngaco. Ada. Jadi ini bukan salah, ini bukan ngaco. Ini sengaja, tindakan sengaja. Karena memang pernah terjadi suatu perkara pidana ditunda, menunggu ada putusan perdatanya dulu. Tapi ini adalah mengenai alas hak. Katakanlah sengketa tanah. Tanah ini diambil oleh pihak keluarga atau diambil oleh tetangga. Ini memang dibuktikan dulu tanah ini milik siapa. Setelah terbukti baru polisinya bisa bertindak tentang pidananya. Tapi dalam hal ini adalah modus mencoba mengambil contoh yang saya bilang tadi itu, menunda pidana dengan perdata. Tapi kita lihat kembali bahwa pidananya dengan perdatanya ini tidak matching. Bahwa dalam pidananya dilaporkan kan adanya permintaan uang yang konon katanya uang tutup mulut. Kan itu katanya di laporan polisinya kan kurang lebih lah, nggak usah saya jelaskan lagi, semua sudah tahu. Kurang lebih kan ini konon katanya ada uang tutup mulut. Nah itu pidananya. Sementara yang mereka gugat di ingkar janji ini adalah uang 4 miliar yang merupakan haknya dia. Seandainya pun dia menang di perdata ini, ya menanglah dia, bisa dia buktikan walaupun kemungkinannya sangat kecil ya. Bisa dia menang, kami kasih lagi 4M sama dia. Tapi tidak ada kaitannya dengan pidana ini. Tidak ada kaitannya. Silakan uang 4M-nya dia makan, pidananya itu termasuk. Nah demikian, tidak ada kaitannya antara pidana yang telah terjadi yang dilaporkan ini dengan gugatan prestasinya. Ada kelihatan lagi modusnya adalah prestasi adalah ingkar janji. Siapa yang mengingkar janji? Oke, katakanlah kerja kredit sama atau Bang Mufid ingkar janji. Tapi apakah polisi, Kapolri ikut ingkar janji? Apakah kejaksaan ikut ingkar janji?
Dan mereka tidak tahu bahwa modus mereka ini sangat mudah diketahui. Pada saat dia libatkan Kapolri dan Kejaksaan, Kapolri kan akan buka berkas. Kok nama saya disebut? Dia periksa. Ini abal-abal ini gugatan. Nggak ada hubungannya saya masuk sini. Oh, ketahuan nih modus ini untuk menunda pidananya. Jadi kami berharap kepada pihak kepolisian supaya janganlah diabaikan saja lah gugatan prestasi ini, karena tidak ada kaitannya dengan laporan polisi. Gugatan prestasi adalah uang 4 miliar. Kalau dia nanti bisa menang, kita kasih uangnya. Tapi tolong masalah permintaan uang untuk tutup mulut ini tetap dilaksanakan, karena ini adalah dua hal yang berbeda antara pidana dengan perdatanya. Jadi jangan sampai modusnya dia ini dipakai juga oleh pihak kepolisian. Kalau sana ada modus kita pakai aja sekalian. Nah, jangan sampai begitulah. Kita sangat mohon lah jangan sampai begitu. Bang, selain modus udah dapat 4M, mintanya 100M lagi gimana? Itu makanya. Jadi nggak apa-apa. Ini kalau memang cuma uang yang dia minta ya kita kasih lah. Kalau memang dia bisa menang ya, kalau ya kita kasih. Tapi tolong kepada kepolisian, permintaan uang tutup mulut ini pidana. Justru ini jadi membingungkan kita ya, bahwa uang klien kami sudah memberikan 4M. Itu inilah semuanya kaitan dengan laporan di Polda. Ternyata dia menggugat kita. Apa uang prestasi apa? Kita nggak paham. Minta 100M lagi atas. Apalagi nih? Waduh, kami pikir bahwa baiklah kita buktikan kalau demikian. Kami akan ikutin ini permainan sampai jauh mana. Hanya sebagai insan penegak hukum, sebagai advokat, kami juga perlu mendidik masyarakat bahwa jangan sampai masyarakat bingung, ini kok bisa begini. Ini masyarakat bingung saat ini. Maka itu kami mohon kepada rekan-rekan kami, khususnya advokat yang saat ini banyak berkomentar, tolonglah supaya masyarakat jangan bingung, kita nyatakan kebenaran itu. Jangan komentari yang tidak dipahami. Itu aja harapan kami. Nah, jadi sebagai tambahan terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh senior kami Pak Surya Bakti Batubara, ya, khususnya pada rekan-rekan senior kami, tolong berkomentar untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat. Kalau uang prestasi sepenonton saya sampai sekarang itu mengacu kepada 1243 KUH Perdata, kemudian 1238 KUH Perdata, kemudian 1320 KUH Perdata. Di luar itu tentang objek sengketa uang prestasi saya belum pernah mendengarnya dan belum pernah membacanya. Sehingga tadi saya berguru sempat kepada senior saya, apakah ada ketentuan pasal yang lain yang mengatur uang prestasi, perjanjian, ingkar janji, lalai, somasi dan sebagainya. Beliau katakan kami lucu, inilah mungkin seperti komedi lapor payak. Nah, artinya begitu yang kami sampaikan, bahwa kami tetap kepada ajas hukum normatif. Kalau ada gugatan prestasi, kami menganggap itu masih prematur. Tapi kalau itu nanti dikabulkan dan dimenangkan, berarti benar Kapolri dan Kejagung merupakan salah satu juga pihak yang prestasi terhadap itu. Seperti itu. Bang, ini habis akalnya mereka gak sih Bang untuk lepas dari segala bentuk jeratan hukumnya? Jadi kembali seperti kami bilang tadi, ini modus sebenarnya. Ini sebenarnya prestasi ini diadakan. Tapi yang penting bagaimana ini masuk gugatan perdata dan pengadilan, sehingga dengan harapan bahwa dengan ada yang masuk gugatan, ini kasus perdata masih berjalan, maka supaya dihentikan pidana, dihentikan masalah proses pidana. Ini aja sebenarnya kalau kami lihat. Tapi ya sudah, terserah. Kami akan ladeni sampai dimanapun. Berarti ini hukum mengada-ada ya Bang? Ya, masa mengada-ngada silahkan kalian. Tapi yang pasti kami di jalur hukum, kami akan melayani sampai dimanapun. Siap. Oke.